amanah itu tertuju kepada kita, ya kita harus jalankan dengan perintah partai dan kemauan masyarakat. Bila mana ada pro kontra dengan pemerintah, itu biasa, tapi bukan berarti harus berseberangan. Kita mencarikan solusi yang terbaik untuk masyarakat. Kalau berbeda pendapat itu legislatif dan eksekutif ya selalu berbeda pendapat bila mana semua punya kepentingan. Kepentingannya satu, untuk masyarakat. Untuk masyarakat, sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Alphard Syarif. Malam. Pada kali ini kami kedatangan lagi tamu spesial yang juga nggak kalah seru. Saya perkenalkan sekali lagi Bang Alphard Syarif. Salam, selamat malam. Sehat Bang? Ya lama nggak ketemu nih Bang, kemana aja sih Bang? Ya seputaran Kalimantan Timur. Seputar Kaltim ya, baik-baik. Aktivitas sekarang masih di seputaran politik? Politik jalan. Masih jalan, oke. Baik. Agak canggung nih Bang. Nggak aman ya Bang ya? Aman. Ya, alhamdulillah. Bang Alphard Syarif ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua DPD Samarinda 2014-2019 Bang. 2014, 2019, ya 2019, 2024. 2024, oke. Jadi di pertengahan di 1 tahun perjalanan berhenti dengan menjadi calon Bupati Pasir. Oh, ikut bertarung di Pasir. Ya pilkada waktu itu kan, Oke, 2019 ya. Iya, betul 2019. Kenapa berani memutuskan meninggalkan kursi info? Jadi di dalam politik itu tidak ada kata tidak. Wah, luar Bila biasa. mana amanah itu tertuju kepada kita, ya kita harus jalankan dengan perintah partai dan kemauan masyarakat gitu. Begitu, baik. Artinya memang kemarin menjalankan arahan dari partai Bang ya? Semua ya, masyarakat, partai. Kita mungkin flashback sedikit Bang, ketika Bang Alphard Syarif menjabat di DPD Samarinda, itu mungkin bisa diceritakan kondisi saat itu seperti apa sih? Nanti kemudian akan kita bandingkan dengan perkembangan Samarinda di era sekarang. Fleksibel ya. Zaman saya masih pasca Pak Sari Jaang. Iya. Kebetulan saya ketua DPRD Kota Samarindanya. Iya. Ya perjalanan ya seperti apa yang sudah dijalani bersama, menjadi mitra pemerintah sebagai pengawas, ya, unsur anggaran, ya, membuat legislasi gitu, dengan semua partai dari 45 kursi anggota DPRD dengan bersinergi bersama mendukung kinerja pemerintah sambil menjalankan fungsi pengawasan. Ada kesulitan nggak Bang antara kemarin menyatukan kawan-kawan di eksekutif dengan legislatif? Kita yakini bahwa terutama merangkul semua praksi yang tergabung di DPR itu dengan membukakan musyawarah mufakat, karena kita sadari bahwa DPRD itu adalah sebuah lembaga kolektif kolegial. Berarti semua mempunyai hak yang sama untuk mengambil keputusan, membawa aspirasi masyarakat, membawa aspirasi praksi, kepanjangan tangan partai. Ya tidak ada masalah bila mana tahu aturan-aturan yang atau etika yang harus memang kita jalani. Ketika masih zaman Pak Sari Jaang itu ada kendala khusus nggak Bang? Atau sempat kemarin apakah ada sempat apa ya? Biasa kan legislatif sama eksekutif kan ya wajar lah perbedaan pendapat. Kalau berbeda pendapat itu legislatif dan eksekutif ya selalu berbeda pendapat bila mana semua punya kepentingan. Kepentingannya satu, untuk masyarakat. Untuk masyarakat, sepakat.
Karena legislatif adalah sebagai bentuk pengawasan, budgeting dan legislasi tadi, pembuat undang-undang daerah, perda. Jadi ya bila mana ada pro kontra dengan pemerintah itu biasa, tapi bukan berarti harus berseberangan. Kita mencarikan solusi yang terbaik untuk masyarakat. Cari solusi terbaik itu mungkin yang kata kunci atau benang merahnya Bang ya. Intinya itu. Iya. Harus bisa sama-sama memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat sebagai fungsi pengawas, ya, pembuat undang-undang daerah yang menguntungkan buat masyarakat, dan sistem anggaran untuk APBD mengamankan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Samarinda. Bang, tadi barusan terbesit sih di benak saya. Sebenarnya tugas utama dari seorang ketua DPRD itu apa sih, Bang? Ketua DPRD itu ada ketua kelas ya. Ketua kelas. Kalau saya ya. Iya. Ketua kelas yang bisa memfasilitasi semua anggota DPR untuk bisa bersinergi bersama, melakukan amanah atau pekerjaan-pekerjaan yang memang sebagai status wakil rakyat tadi dengan 3 fungsi: legislasi, budgeting, dan pengawasan tadi. Pengawasan ya, baik. Itu artinya sebagai ketua kelas juga ketika buntu nih saat musyawarah, ada hak veto nggak atau gimana Bang aturannya? Waktu saya itu kalau musyawarah mufakat itu bila mana buntu, ya anggota yaitu tadi kolektif kolegial punya hak untuk bersuara, punya hak untuk membawa aspirasinya, punya hak untuk membawa perwakilan dari fraksinya, untuk bisa tujuannya satu tadi, membawa untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat, baik. Di zaman yang Bang Alphard Sarip itu kemarin dibebankan atau bukan dibebankan sih, berapa perda yang lahir? Saya lupa ya, kalau seingat saya waktu itu ketua Balegdanya Pak Saipul dan Pak Jasno itu dari fraksi PAN rasanya. Itu sekitar 1.200 sekian gitu. 1.200 perda yang sudah dijalankan. Itu sesuai target atau sesuai target? Sesuai pas banget. Zaman saya perda utang perda kita waktu zaman saya diselesaikan ya agak berkurang. Ada perda yang agak susah dibahas nggak Bang? Artinya ketika ini ya terjadi tadi perbedaan persepsi antara eksekutif. Enggak juga sih, itu biasa. Tapi legislatif dan eksekutif itu selalu bisa bersinergi dengan baik. Bersinergi ya. Bila mana mereka menyadari posisinya masing-masing gitu. Oke, kembali bicara soal perda tadi. Paling banyak perda apakah soal banjir? Karena Samarinda kan dari dulu memang permasalahan klasiknya sih itu Bang. Penanggulangan banjir itu menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Dampak sosialnya juga sangat tinggi. Betul, sangat luar biasa itu. Kadang bila mana seingat saya harus menanggulangi banjir itu pastinya bersentuhan dengan lahan-lahan masyarakat. Dampak sosialnya tadi. Dampak sosial. Kadang dengan masalah harga untuk membangun polder dan lain-lain. Ya dampaknya ke masyarakat. Tapi tujuannya memang untuk tugas pemerintah untuk bisa memberikan pengertian dengan masyarakat tentang harga lahan dan lain-lain. Yang kedua, menunjukkan kedisiplinan masyarakat dengan pemerintah. Maksudnya bisa meyakinkan masyarakat untuk tidak membuang sampah, untuk bisa menjaga lingkungannya, ya. Sederhana dengan dia bisa bersinergi dengan para RT, para lurah dan camat. Oke, menurut Abang untuk di era sekarang banjir sudah apakah berhasil atau sampai sekarang perda juga masih ada di bawah seperti apa sih Bang? Kalau saya lihat dengan wali kota saya ini Probebaya ini dengan DPR-nya
Banjir saya lihat ya sudah bisa teratasi Sudah ya, teratasi ya. walau tidak maksimal. Iya, Memang bekerja itu tidak ada yang sempurna, betul, betul. tapi ada perubahan mungkin iya. Ada Saya perubahan. melihat ada perubahan untuk Iya. Kota Samarinda ini. Betul. Pak Andi Harun lumayan Ya, bisa yang pertama menjalankan programnya untuk penanggulangan banjir saya rasa ya. Memang sekitar rumah saya itu kan di Wahab Sarani itu di PM Nur itu kan dulu banjir. ya betul. Saya melihat ada pengurangan, nggak ada lagi banjir lah di Sudah sana. cepat Bang ya. Berarti kan kalau saya melihat Ya, fungsi kontrol pemerintah eksekutif sudah baik, DPR juga sebagai pengawasannya atau fungsi anggarannya juga bisa bersinergi dengan pemerintah kota. betul. Jadi Ya, ya ada perubahan lah. ada perubahan, artinya juga penanggulangan banjir juga sudah dilakukan dari Ya sejak lama Bang ya. mendukung program-program pemerintah kan. Artinya juga di sekarang jauh lebih baik. Ya, Oke. Memang ya meskipun banjir memang tuh masalah di mana-mana sebenarnya Bang ya. kan ada beberapa titik ya. Samarinda ini kan kota yang lebih tinggi sungai Sungainya, daripada dataran. betul. Seperti cekungan mangkuk Bang ya, Samarinda. Artinya ya Jadi hujan kalau deras sedikit, kalau banjir itu sudah langganan. sudah langganan ya. Mengatasi banjir untuk di sebuah pertengahan kota itu sudah termasuk luar biasa. Sudah luar biasa. Bentuk kepedulian pemerintah kota kepada kotanya. Kotanya gitu, baik. Oke Bang, kita sampai di ujung sesi pertama, kita akan lanjut di sesi kedua, kita akan diskusi mengenai apa sih target-target Bang Alfa Sarip selanjutnya.